Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-26. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru pada saat Ia mendengar teriakmu. Ia akan menjawab, dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar!" Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang, akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang ke-19. Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Renungan hari ini berjudul Seruan yang Berbeda, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, ketika seorang bayi menangis, itu tandanya ia lelah atau lapar, bukan? Menurut para dokter di Brown University, perbedaan tipis dalam tangisan bayi yang baru lahir juga dapat menjadi petunjuk penting dari adanya masalah-masalah lain. Para dokter telah merancang sebuah program komputer yang bisa mengukur faktor-faktor tangisan seperti nada, volume, dan tingkat kejernihan suara tangisan untuk menentukan apakah ada yang salah dengan sistem saraf pusat sang bayi. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mendengarkan setiap seruan umatnya, mengetahui kondisi hati mereka, dan kemudian menanggapi dengan belas kasihan. Namun, alih-alih mencari petunjuk Allah, bangsa Yehuda justru mengabaikan nabinya dan mencari pertolongan dengan bersekutu dengan Mesir. Kita bisa baca dalam Yesaya pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Allah memberitahu mereka bahwa apabila mereka memilih untuk terus memberontak, Dia akan mendatangkan kekalahan dan penghinaan. Meski demikian, Allah juga sangat rindu menunjukkan belas kasihannya kepada mereka, siap sedia untuk mengasihani mereka. Ayat 18. Penyelamatan akan tiba, akan tetapi hanya melalui seruan penyesalan dan iman yang mereka nyatakan. Apabila umat Allah berseru kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memperbarui kekuatan serta daya hidup rohani mereka. Hal ini juga berlaku untuk orang percaya hari ini. Ketika seruan penyesalan dan iman kita didengar oleh Bapa di surga, maka Dia akan memperhatikannya, mengampuni kita, dan kemudian memperbaharui sukacita dan pengharapan kita di dalam Dia. Sahabat ODB,
Apa yang membuat Anda tergoda untuk memberontak terhadap Allah, lalu mencari pertolongan di luar Dia? Lalu bagaimana pertobatan kita di hadapannya mendatangkan rekonsiliasi dan menghidupkan kita? Mari kita berdoa. Allah terkasih, ampunilah aku karena kerap berusaha mencari perlindungan, keselamatan, dan keamanan di luar Engkau. Pulihkanlah kasih-Ku kepadamu. Amin.